orang mau bicara lebih jauh bagaimana keteladanan kita dalam pelayanan dan penginjilan. Ya, ini Torah. Nah, kata keteladanan. Keteladanan itu dari akar kata teladan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata teladan ialah suatu perbuatan yang patut ditiru. Sekali lagi, suatu perbuatan yang patut ditiru. Jadi kalau keteladanan berarti menunjukkan perbuatan, sikap hidup dalam pelayanan agar ditiru oleh orang atau ditiru oleh kelompok, termasuk di dalamnya gereja. Sikap perbuatan kita yang ditiru. Nah sekarang, bagaimana orang untuk menjadi teladan dalam pelayanan dan penginjilan? Mari buka 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3. Orang cuman mau baca 3 ayat. Nanti yang lain-lain saya akan bahas juga konteksnya, konteks jauh dan konteks dekatnya dan teksnya. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 3 begini bunyinya. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati. Jadi ayat ini jadi pijakan kita untuk kita lihat teks dan konteksnya, konteks dekat dan konteks jauh. Ya, untuk menjadi teladan, bagaimana? Berdasarkan ayat ini, mari kita lihat yang pertama. Yang pertama, kita harus memahami dengan benar arti sebuah panggilan itu dalam hidup ini. Orang harus pahami benar arti dari satu panggilan di dalam hidup orang masing-masing. Perhatikan Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1 ayat 1. Korintus 1. Boleh biar dorang lagi kesiang dan ibadah lagi. Boleh. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 bilang begini. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Mari kita lihat 2 Korintus pasal 1. 2 Korintus pasal 1 ayat 1. Saya baca 2 Korintus pasal 1 ayat 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Yesus Kristus, dan seterusnya dan seterusnya. Maksud saya di sini ialah ayat-ayat pertama
dari tulisan Paulus khususnya di Korintus. Paulus bilang dari dia, karena dia dipanggil oleh Allah menjadi rasul. Dia perkenalkan jati dirinya bahwa dia menjadi rasul karena dipanggil oleh Tuhan. Jadi dia mengerti dengan benar status dirinya tentang panggilan. Nah, orang harus paham. Orang jadi pelayan-pelayan. Orang jadi pelayan-pelayan jemaat. Ingat, karena Tuhan yang panggil orang. Ingat baik-baik, pahami benar-benar. Ingat ya, Tuhan panggil kita jadi pelayan. Dengar ini baik-baik. Ketika dilantik, ada tuh pelantikan. Secara organisasi itu dilantik. Dengar baik-baik. Setelah dilantik ada pengurapan, yaitu ada pengurapan. Ingat, periode boleh lewat, tapi urapan tidak pernah lewat. Sadari baik-baik ini. Sadari baik-baik. Mana urapan mau diambil oleh Tuhan? Dan periode waktu dilantik boleh 1 periode, 2 periode. Periode ketiga sana boleh. Jangan tak salah, kenapa tidak tulis lanjutkan periode ketiga? Yang kita salah. Jadi aturan gereja misalnya seperti itu. Periode boleh lewat, jadi sudah mau pilih. Tapi urapan tetap jadi dan berlaku. Amin. Ingat baik-baik ini. Bapak-bapak ingat baik-baik. Jangan setelah sondak tapi karena periode so dilarang. Jangan kuat ini jangan di atas tuh dilarang. Kok ngeblok? Oh iya nanti. Katakan masuk habis tapi periode nanti kalau rapat hantam dorang. Keliru dan sangat keliru. Atau sudah kuat semua habis periode sudah ubah rajin kita di gereja. Salah. Saya punya istilah, Anda sementara memadamkan urapan Allah pada saudara. Jadi jangan seperti ini. Makanya pahami benar-benar panggilan itu dalam hidup orang. Justru kalau sudah tidak periode, nggak apa-apa terjadi. Justru makin menunjukkan tadi teladan orang yang setia di dalam Tuhan lewat gereja. Amin. Tunjukkan teladan. Jangan itu pahami benar-benar ya. Pahami benar-benar. Coba orang bandingkan dengan panggilan-panggilan di Alkitab. Musa dipanggil. Proses Musa kan dipanggil tolak menolak. Tapi akhirnya dia tunduk pada otoritas Allah. Orang jadi jangan sampai dengan Musa. Oh kita tak bisa bicara. Oh kita begini mau tolak. Jangan. Kalau Tuhan panggil ya dan amin. Jadilah seperti Samuel. Tuhan panggil Pak Samuel. Apa Samuel diajar oleh? Katakan ya Bapa, ini aku. Jadilah seperti Samuel. Berapa kali Samuel dapat panggil? 3 kali. 3 kali sementara tidur Tuhan dapat panggil. Ada 2 Samuel sini. Oh, iya kata kita selupa kok. Samuel Selupa. Karena selalu semangat. Panggil lembut sekali. Oh, Tuhan panggil Pak Samuel lembut 3 kali. Akhirnya dia jawab. Kalau Bapak panggil katakan, ya Bapak, inilah aku. Lembut. Jangan sampai Bapak panggil kau kepala batu. Yesaya
Dipanggil Tuhan apa? Sudah ada bara api yang lewat dan seterusnya. Tuhan panggil, dipakai oleh Tuhan. Luar biasa. Daud sebetulnya dia tidak sangka-sangka. Siapa yang mau sangka? Nanti Tuhan nyatakan kuasa Tuhan ketika Goliat datang. Tuhan pakai Daud dengan luar biasa. Hanya dengan batu kali. Dari pagar sana ada batu kali. Itu dia bilang, aku datang dengan kuasa Tuhan, dalam nama Tuhan. Itulah panggilan. Jadi sekarang orang tidak seperti yang lalu-lalu, seperti mereka. Orang tidak sama dengan orang. Orang tidak sama dengan orang. Orang panggil oleh Tuhan dengan caranya Tuhan. Makanya kalau Tuhan panggil, jangan keras kepala. Jangan seperti yang saya cerita tadi ke jemaat. Bola di atas, kepala kurang sedikit lagi bocor dengan itu besi itu dia. Baru orang mau sadar. Terimalah panggilan Tuhan. Terima panggilan Tuhan dan orang hayati baik-baik. Panggilan Tuhan istimewa. Saya sudah pernah khotbah di gereja tuh. Di Markus itu saya pernah khotbah di gereja. Arti sebuah panggilan, tanda lupa itu khotbah. Panggilan Tuhan itu bersifat pribadi. Panggilan Tuhan itu bukan kolektif, tapi pribadi. Kedua, panggilan Tuhan itu istimewa. Tapi yang ketiga, panggilan Tuhan itu punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya ialah beritakan Injil, sampaikan kabar sukacita, beritahukan berita kelepasan pengampunan dosa hanya ada pada Yesus, tidak ada yang lain. Nah, kedua, orang lihat pada di gereja-gereja sekarang. Saya tertarik sekali ketika saya siapkan ini. Sangat senang kita lihat itu dia. Ibu-ibu melayani Tuhan, dipanggil melayani Tuhan di gereja. Kalau melihat nyata ada nama. Coba terlihat Lukas pasal 8. Lukas pasal 8. Ini ibu-ibu nyanda top di Alkitab. Cuma dicatat nyanda top, nyanda terkenal. Tapi dorong berkarya pelayanan luar biasa. Topiknya apa itu? Lukas pasal 8. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Salah satu yang melayani situ siapa? Maria. Siapa? Maria. Bendahara kerajaan waktu itu. Luar biasa. Dorong yang top setelah dicatat di situ sudah selesai. Mana banyak orang mungkin di dalam khotbah, dalam tidak ada. Tapi dorang di pelayanan murid-murid dan Yesus melayani dari desa ke desa. Yang melayani logistik adalah perempuan-perempuan. Pertanyaan, apakah itu pelayanan? Pelayanan. Itu pelayanan luar biasa. Jadi yang pandang itu ibu di bahasa dia makan. Kita lihat, udah banyak. Ada di sini. Hah? Ada di sini. Udah ada. Itu. Di Perum nomor berapa? Udah. Itu sama dengan ibu-ibu yang melayani, perempuan-perempuan yang melayani di Lukas pasal 8. Orang dengan sukarela. Hanya saya tidak temukan orang di pelayanan ibu-ibu itu dari mana tuh dana. Saya belum temukan itu dalam tafsiran dari siapapun.
Di buku saja tafsiran menggali isi Alkitab dari Sidlow Baxter. Sidlow Baxter ada 3 jilid. Saya tidak temukan ini ibu-ibu punya pelayanan kepada Tuhan Yesus itu dalam penginjilan dari desa ke desa, dari kota ke kota. Kita minta udah cari dana di mana dorang. Dan saya pikir itu dia menurut saya karena belum saya temukan di tafsiran. Itu adalah pengorbanan daripada harta pribadi mereka sendiri untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Makanya Yesus bilang kan, melayani Tuhan dan memberi ganjar 1 gelas air putih menjadi nilai tersendiri bagi Tuhan. Itulah melayani Tuhan. Karena sudah menyadari arti panggilan. Kedua, kita harus memahami dengan benar bahwa kita adalah manusia baru, seperti yang saya jelaskan tadi. Orang harus sadari, harus jadi teladan dalam pelayanan karena orang ini manusia baru. Lihat ini 2 Korintus 5 ayat 1 Korintus 3 ayat 16. Boleh baca? 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jelas? Jadi ketika kita sudah manusia baru, tadi saya sudah jelaskan bahwa tubuh orang ini adalah bait Roh Allah. Yang bertahta di dalam orang sekarang adalah raja di atas segala raja. Jadi orang harus pahami benar-benar ini. Orang semua adalah manusia baru. Raja di atas segala raja sekarang bertahta. Yang Paulus bahasakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Paulus bahasakan itu dalam 2 Korintus 5 ayat 17 adalah apa? Silakan baca. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Makasih. Karena orang ini sudah manusia baru, berarti yang lama sudah berlalu, orang sesungguhnya baru sudah datang. Kita sudah tinggalkan semua kehidupan kita yang lama. Kita sudah tinggalkan semua, dan Kristus Yesus yang letakkan dalam hidup kita. Ini orang menjadi baru. Maka kita harus pahami dengan benar. Dulu kita mati karena dosa. Sekarang kita sudah diubah menjadi ciptaan baru. Ketika kita bertobat undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita jadi ciptaan baru. Lalu apa yang harus kita buat jadi teladan? Kita harus pahami, karena kita sudah diselamatkan. Pahami dengan baik keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Jadi untuk menjadi teladan dalam pelayanan, kita harus pahami dengan benar keselamatan yang Tuhan beri pada kita. Pahami dengan benar keselamatan Tuhan beri pada kita. Dalam Efesus tadi sudah terbilang, bukan karena usaha kita, bukan, tetapi karena pemberian Allah, karena anugerah. Jadi cuma kasih. Saya kadang-kadang, keselamatan dari Tuhan cuma ada kasih. Kau orang sia-siakan itu keselamatan, cuma diberi. Ingat ya, beda Roh Kudus pada zaman PL dan Roh Kudus zaman PB. Zaman PL, Roh Kudus contoh pada Simpson. Tuhan kasih. Tapi ketika dia jatuh dalam dosa, mulai dari dengan Batsheba sampai dia mati, Roh Kudus meninggalkan dia.
Roh Kudus meninggalkan dia. Saul juga. Tuhan ada urapi dia. Makanya Daud bilang apa? Daud bilang, saya tidak mau mengganggu, atau ada istilah apa di Alkitab? Saya sudah lupa dia punya istilah itu di Alkitab. Dia tidak mau mengganggu orang yang diurapi. Padahal Daud waktu itu kan orang Saul tuh cerita, apalagi itu di gua, sampai dia sepotong itu jumbai jubah. Sebenarnya kesempatan, tapi Daud bilang apa? Saya tidak mau mengusik. Saya tidak mau mengusik orang yang diurapi Tuhan. Tapi ketika terakhir itu dia terjadi puncak, Roh Allah meninggalkan Saul karena kesalahan dan dosa. Saya ikuti. Bagaimana dengan PB? Ketika Roh Kudus bertakhta dalam hidup kita, dia akan tinggal selama-lamanya. Sekali lagi, dia akan tinggal selama-lamanya dalam hidup kita. Bagaimana kalau orang berdosa? Itulah sebabnya ada pengampunan dosa. Makanya luar biasa sekali. Hidup di dalam Yesus kita luar biasa. Puji Tuhan kita punya Yesus. Karena apa? Dia mengampuni. Jadi Tuhan sudah siapkan sarana torang ketika torang jatuh dalam dosa supaya Roh Kudusnya keluar dari torang. Yaitu 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita kepadanya, maka ia setia dan adil, sehingga akan mengampuni segala dosa dan kejahatan. Itu Tuhan kasih. Makanya tiap malam saya berdoa sama tidur, minta ampun dulu semua pada Tuhan. Saya kalau malam berdoa, kadangkala 1 jam, 1 jam setengah, minta ampun pada Tuhan. Satu hari ini, apa yang kita bikin, apa yang kita tutur kata. Bahkan saya banyak kali kalau hari Sabtu jam doa saya, kita berdoa, Tuhan, ampuni saya apabila saya ada orang yang saya sakiti. Apabila ada kata-kata yang saya sakiti, saya minta ampun. Yang saya sadar atau tidak, tiap malam saya berdoa. Tiap malam saya berdoa. Bahkan jujur, orang kan pernah anak muda. Pernah saya berdoa, Tuhan ingatkan, waktu saya pacaran Tuhan dulu, biasa SMA apa yang bilang itu ya? Apa kata ya? Cinta apa meong apa? Cinta monyet itu. Ya satu. Itu anak-anak di SMA. Saya berdoa Tuhan ingatkan. Tuhan, apabila saya waktu SMA atau waktu mahasiswa ada cinta-cinta monyet, lalu tanpa sadar semua memberikan signal-signal yang dorang, kemudian akhirnya ujung-ujung membenci saya atau menyakiti hati mereka, ampuni saya. Berdoa itu. Saya minta ampun. Bab ada kan tuh orang dong kira terus suka kasih signal kondong sebahara, padahalnya enggak, cuma baku sedu, namanya cinta monyet. Dia bilang apa tadi, cinta kucing, sorry, cinta monyet. Itu saya minta ampun. Makanya orang bersyukur orang punya Tuhan Yesus maha kasih. Makanya Alkitab bilang luar biasa Tuhan Yesus. Dalamnya kasih Yesus tidak dapat diukur. Tingginya kasih Yesus tidak dapat diukur. Lebarnya kasih Yesus tidak dapat diukur. Lebar kiri kanan asbab tidak dapat diukur oleh siapapun. Luar biasa. Dia selalu sediakan kita pengampunan. Jadi kalau kita berdosa di zaman PB, apa? Roh Kudus yang didukakan. Sekali lagi,
Roh Kudus, bahasa Efesus bilang, jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh, karena dia akan menangis apabila kita berbuat salah. Karena itu ada jalan keluar supaya Roh Kudus tetap bertakhta dalam hidup kita. Ada minta ampun, datang pada Dia, minta ampun. Dia dengan sukacita menerima kita. Sampai Yesaya pasal 1:8 bilang apa? Walaupun dosa memerah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun dosa memerah seperti kain kesumba, menjadi putih seperti bulu domba. Luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan untuk kasih Tuhan dalam hidup. Luar biasa kasih. Jadi pahami itu. Pahami dengan benar, orang ini manusia dari debu datang. Dan dia angkat menjadi permata. Kayaknya saya senang itu lagu ini. Itu lagu Intan dan Permata. Ya? Nah betul. Kau cari intankah, guna tajuk Al-Masih. Ingat dalam limbahan ada intan yang bermain. Intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanku, biar cari lalu bawa di gereja. Guna tajuk Sultan. Ini tugas kita. Jadi teladan, penginjilan juga harus dilaksanakan. Cari itu dia, intan-intan di limbahan. Cari mereka, lalu bawa kepada Tuhan. Guna tajuk Al-Masih. Saya senang sekali lagu ini. Tak ada dua lagu tak paling senang dalam melayani Tuhan. Tiap langkahku, DP lirik itu bagus sekali. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya. Di tengah ombak dan gelombang. Dia tuh melayani Tuhan banyak begini. Di tengah ombak menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, Kau Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi. Ku dihentarnya hingga sekali. Ini kita lagu itu suka sekali. Tiap langkahku banyak gelombang menakutkan, tapi saya tahu pasti kita dituntun Tuhan ke sorga yang indah. Itu terpelagu. Kalau penginjilan, intan-intan dan permata. Itulah. Karena sepahami hidup ini, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu, jadilah teladan. Kenapa? Pembacaan kita tadi ayat 1-3. Karena orang adalah surat-surat Kristus. Surat-surat Kristus yang Paulus bilang bukan ditulis secara jasmani, bukan ditulis di pelantikan, di peneguhan ada tanda tangan, ada saksi pelantikan, bukan itu. Tetapi Paulus bilang Torah sudah ditulis di dalam loh hati kita tentang surat-surat Kristus. Makanya jadilah teladan. Jadi teladan. Nah, untuk menjadi teladan, dalam ayat 1-3 sudah dijelaskan, menjadi teladan bagi banyak orang karena Torah surat-surat Kristus. Lanjut teks ayat itu. Dalam menjadi teladan, jangan membanggakan diri. Ayat di situ
ayat pasal 2 ayatnya yang ke-4 dan seterusnya, dia bicara di situ. Orang jangan membanggakan diri, cari kemuliaan. Dia bilang tuh ayat 1 saja semua. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Karena pasal sebelumnya Paulus catat tentang orang-orang yang dia pikir Paulus sama dengan, aku golongan Apolos, aku golongan Kristus, aku golongan Paulus. Paulus bilang, torang tidak cari muka istilahnya, torangnya tidak sombong, tidak. Tapi di situ mereka jadi teladan banyak orang. Jadi teladan itu jangan membanggakan diri. Kenapa jangan membanggakan diri? Ingat sudah bilang tadi, orang dulu so mati kemudian diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Orang dipanggil oleh Tuhan jadi pelayan bukan karena ganteng, bukan karena cantik, bukan karena kaya raya, bukan, tapi karena Tuhan ingin memanggil orang menjadi sama-sama rekan sekerja Tuhan. Jadi orang semua dipanggil Tuhan rekan sekerja Tuhan. Jangan ada yang membanggakan diri, jangan ada yang sombong, jangan. Berikut situ lagi, kalau kita lihat ayat 7, jangan ada yang mencari puji-pujian. Jangan ada yang mencari puji-pujian. Orang melayani Tuhan, jangan orang puji. Berusahalah orang melayani dipuji oleh Tuhan Yesus. Jangan terima pujian dari manusia. Terima pujian manusia cuma sementara. Bulan ini manusia puji, bisa saja bulan depan manusia itu juga celah. Tapi pujian di mata Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Makanya Tuhan Yesus bilang, firman Tuhan, apa yang dilakukan tangan kiri jangan diketahui oleh tangan kanan. Biarlah Tuhan yang mengetahui semuanya. Biar Tuhan yang tahu. Jangan ada, minta maaf ya. Mangkala, kalau di Manado, kita tahu juga di Bitung ada, tanpa disadari itu sok-sok rohani. Minum. Apa? Kita kok dah puasa. Alkitab sebelah kalau puasa, diam diri. Banyak orang supaya dapat tahu betul rohani. Oh, ada puasa untuk kita. Tapi anak di rumah, dia puasa Easter 40 hari. Dia nggak pernah bilang ke kita. Nanti semua akhir-akhir baru dia tahu. Kamu ini kita. Kalau mah asap lambung. Akhirnya dia bilang, Pak, tak mau bilang sebetulnya mah Pak Posor, kita lagi puasa kurang 3 hari selesai. Langsung kita berdiam. Asal satu rumah ini, dalam rumah. Karena kita bilang, jangan cari pujian manusia seperti di dalam ayat 7 dan seterusnya. Jangan cari pujian, tapi biarlah apa yang kita buat cuma Tuhan yang tahu. Itu berkaitan dengan motivasi hatinya orang. Biar apa yang kita buat, gembala boleh nggak lihat, majelis boleh nggak lihat, penatua nggak boleh nggak lihat. Tapi saya buat ini, ada mata yang selalu melihat dan menilai apa yang kita buat. Gitu. Yang berikut jadi teladan pelihara hati. Ini di dalam ayat
12 sampai 18. Ada pelihara hati, artinya motivasi pelayanan. Pelihara hati kita dalam jadi teladan. Harus lebih jaga hati ini. Ingat, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin setan ingin membuat kita jaga. Makanya semakin setan mencari celah kecil apapun. Karena itu ada istilah begini. Zaman dulu Tuhan bilang kepada jemaat Kolose lewat Paulus, istri jadi tiang doa. Dan memang sebetulnya sampai sekarang istri harus jadi tiang doa pada suami dan keluarga. Tapi banyak tapi banyak sekarang istri bukan jadi tiang doa, tapi jadi tiang listrik. Apa tiang listrik balanya? Tadi kita salah korsleting. Tadi kita salah korslet, apalagi di Natal baru lewat. Aduh, gampang korslet. Kalau sehabis doi, semua bikin mentega, habis mentega. Jadi kadang-kala ada saat-saat istri bukan jadi tiang doa, tapi jadi tiang listrik. Karena sedikit korsleteng, apalagi kalau habis doi. Aduh, korsleteng ancur tuh, apa dia bilang, gardu. Tuh gardu ancur. Gardu ancur, korsleteng. Nah, kembali. Jadi orang sebetulnya jaga hati, baik istri apalagi suami. Jaga hati. Jaga hati. Apalagi dunia sekarang semakin fenomena baku, saing di zaman modern. Di sana beli ini, sana beli ini, sana beli itu, sana beli ini. Ujung-ujung kartu kredit patah. Nah, itu yang banyak jadi. Jaga hati. Jaga hati. Kadang-kala begitu kan di gereja, dia tahun baru, baju baru. Aduh. Kenapa kita ada bergumur tapi gigi? Mudah-mudahan tahun baru gigi baru, belum. Mudah-mudahan tahun baru gigi baru, belum. Dokter bilang, Pak Lani jangan dulu pasang, karena masih ada sisa. Mesti cabut dulu tuh sisa. Kalau belum cabut kok pasang tuh palsu, bapak sendiri yang sulit, batu-batu tongkang. Oh iya. Jadi sabar. Jadi sepak goyang ini sudah sepak goyang. Ini sepak goyang saya diklaim mau cabut. Jadi kita jaga hati. Jaga hati, biarlah kita jaga hati. Tuhan yang menilai orang. Biar manusia jelekan, yang penting tompe hati. Tuhan tahu orang beres di hadapan Tuhan. Amin. Kadang-kadang manusia cuma melihat dari luarnya, tapi Tuhan melihat dari dalam, kedalaman hati kita. Nah saudara, kalau orang jadi teladan seperti ini, apa yang harus kita buat? Apakah cuma diam, tidur, jaga hati? Beritakan Injil, bertanggung jawab beritakan Injil. Itu di dalam pasal 4 ayat 1. 2 Korintus pasal 4 ayat 1. 2 Korintus pasal 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan itu. Karena itu kami tidak tawar hati. Harus bertanggung jawab juga. Harus ada beban. Jangan egois. Jangan terima keselamatan kau hendak membagikan ke orang-orang. Kesaksian pribadi, saya bersyukur. Mami saya yang Injil. Mami saya yang Injil. Papi saya yang Injil.
Ketika sakit, saya datang jaga, saya yang Injil mami. Dan pasti, buka hati, terima Yesus. Saya doakan, terima Yesus. Buka hati, sungguh-sungguh. Ikuti doa saya, mami, papa. Mereka ikut. Mereka ikut. Saya ajak mereka undang Yesus. Saya bersyukur. Saya bersyukur karena harus Injil. Mari orang harus bertanggung jawab jiwa-jiwa. Kita sudah diselamatkan, maka jiwa-jiwa harus kita jaga. Apalagi sesama jemaat di bawah orang punya penggembalaan sebagai penatua, sebagai diaken. Orang kasihi Injili mereka. Penginjilan harus penting cerita tadi. Lombok di Batu Rube. Tapi kalau naik Harvest atau Jawa Indah dari Manado, biasa pagi 7:30 istirahat di Kota Raya. Dari Kota Raya ke sana kira-kira sebelum pagi mana? Naik ke atas, suku di situ belum lagi dengar Injil. Lalu ke Luwuk di desa Buntah. Dari Buntah itu naik lagi ke atas yang suku terpencil, belum dengar Injil. Kami pergi dulu pakai baju merah, dianggap mau perang. Sampai disuruh cepat buka. Masuk di kampung itu kalau bawa tongkat Forjanai di kubur, karena memang Inggris dianggap perang. Lepas. Orang pergi penginjilan dulu di sana, Pak. Bawa panci, bawa belanga goreng, semua konfor dan segala macam bawa. Maaf, bagian atas yang tidak pakai baju. Sedangkan bagian bawah cuma dengan daun-daun kebun. Baik pria maupun wanita. Makanya saya bilang tuti, kalau ada kelebihan pakaian kasih tinggal Jovi yang boleh kasih. Tuh. Belum tahu bahasa Indonesia. Kalau berjual cuma dari atas gunung, lucur turotan. Wong ganti naik ambil beras, tarik itu beras. Beritakan Injil torang, jangan jauh-jauh dulu ke sana. Tapi mungkin gembalaan kita. Orang pelayanan di gereja, intan mungkin di sana yang masih ada di limbahan. Mari bawa kabar kelepasan, bawa kabar sukacita, bawa kabar pengampunan, bawa dia ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Ini tanggung jawab kita.